prosesnya kalau moving cepat, proses dari sini kalau untuk serangan judan, perhatikan moving, lepas, Baik, kembali lagi bersama saya Sampai Suprab di channel yang sama, channel Dojo Kolbu Karate Club. Di video kali ini saya sedikit akan menjelaskan terkait bagaimana kemudian belajar meluncur ya. Pertama, bagaimana cara meluncur menjangkau serangan ya, menjangkau serangan kita. Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian proses kita supaya aman setelah melakukan serangan. Ya, jadi beberapa teknik dasar ini bisa dilatih di rumah sendiri menggunakan alat-alat sesederhana mungkin ya. Jadi tidak harus kita punya alat peralatan yang bagus, namun yang perlu dalam karate ini adalah pertama semangatnya. Untuk alat itu hanya sebagai penunjang, kemudian yang kita kreatif ya, kita kreatif dalam menyiapkan alat yang sekiranya bisa menunjang latihan kita ya. Nanti kita jabarkan juga di video kali ini bagaimana tahapan dari awalnya sampai selesai ya. Jadi teman-teman, adik-adikku semua, terutama untuk yang pemula yang mau belajar komite pertandingan, bisa menyimak video ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, untuk yang pertama ya, teknik kita bagaimana kita kemudian menjangkau untuk serangan jarak ya, jarak ketika ada jarak serangan kita, bagaimana kemudian untuk melatih menjangkaunya ya. Jadi tahapan pertama bisa kita latih dengan melatih otot kaki ya, karena di sini berfungsi untuk mendorong ya. Jadi teknisnya seperti ini. Bisa kita gunakan bagi yang punya kon ya, sebagai penanda saja ya. Ini kon ya, sebagai penanda saja kita melatih jarak serangan. Kalau untuk yang tidak punya, jadi enggak melulu kita harus pakai ini, bisa pakai batu bata atau mungkin pakai botol minuman, tergantung kreativitas kita saat latihan di rumah. Ataupun bagi rekan-rekan pelatih pemula yang di daerah bisa melakukan teknik-teknik demikian untuk bagian menjadi program latihan di dojo ya. Jadi perhatikan untuk biasanya jarak dalam pertandingan yaitu dalam posisi siapnya yaitu sekitar 2 meter ya. Taruhlah kita ukur misal dari sini ke sini adalah meter pertamanya ya. 1 meter pertama ya, 1 meter pertama. Kemudian ini kita ganti warna supaya bisa dapat dipahami. Ini 1 meter pertama, kemudian ini 1 meter kedua. Jadi jarak biasanya dalam pertandingan itu dibatasi dengan kasih jarak dengan 2 matras. Artinya 1 matras itu ukurannya 1 meter ya. 1 matras dan 2 matras. Posisi berdiri aktif biasanya jaraknya sebegini ya, sebelum memulai pertandingan. Jadi posisinya 2 meter yang pertama. Kemudian pas posisi moving ya, dalam posisi berhadapan, ibarat ini adalah lawan. Jadi karena saya saat ini sendiri, jadi saya gunakan media ini. Nah, jadi kalau nggak ada ini bisa kita pakai pohon misalnya atau menggantung bantal misalnya ya. Bisa dengan demikian, gantung bantal di bantal guling ya, bantal guling boleh. Kalau yang punya samsak yang digantung juga boleh ya. Apapun medianya akan sangat lebih relevan ketika kita punya partner. Kalau untuk adik-adik di rumah bisa minta tolong sama orang tua atau saudaranya untuk menjadi partner latihannya ya, untuk menjadi target. Jika tidak ada, bisa gunakan misalnya pohon pisang, tapi tidak sampai merusak ya, seperti binjai itu ya. Jadi prosesnya itu adalah
Yang penting kita ada target untuk bisa belajar jangkauan. Baik, perhatikan dari proses pertama. Nah, ketika posisi kita, jarak kita adalah 1 meter dari lawan, yang pertama perhatikan beban yang pertama diberikan kepada posisi kaki belakang. Kaki belakang dikasih beban, jadi ini yang akan melesat ke depan. Jadi dorong, tekan di sini, ya, tekan di sini, baru itu yang mendorong, melesat, ya, seperti ini jadinya pam. Nah, latihannya seperti itu. Jadi prosesnya kalau melepas serangan, entah itu pisame maupun dia busuki, ya. Jadi kalau pisame kasih beban ke belakang, baru didorong. Nah, jadi seperti ini bentuk peluncurannya. Ya, kalau seperti kita sudah moving sama, ya, moving sama, begitu moving melakukan serangan, kasih beban ke belakang, ya, beban ke kaki belakang, lesat dorong, ya, moving dari sini, lesat, jadi terjangkau. Ini untuk teknik yang pertama, ya. Kemudian selanjutnya bisa prosesnya seperti, kita pindah ini dulu, ya, tetap dengan jarak yang sama. Nah, jadi proses untuk menjangkau dalam proses yang pertama adalah bisa posisi begitu sobu hachime, ya, serangan yang pertama untuk bisa menghasilkan 2 poin atau 3 poin, ya, gunakan kaki, ya, kaki. Jadi kalau untuk serangan kaki usahakan tidak dilakukan dari depan, karena kondisinya nanti begitu misal komite dengan jarak segini, begitu kita melakukan tendangan yang ada di blocking langsung oleh lawan. Oke? Nah, jadi prosesnya seperti maju tapi agak ke samping, ya. Tahapannya seperti ini, kita berhadapan dengan lawan, ya, 1 ke samping, ya, maju samping, jadi targetnya tetap di sana. Nah, udah terjangkau nih, targetnya sudah terjangkau, baru melepaskan serangan. Nah, oke. Jadi kalau sudah, nah, kalau untuk 3 poin langsung ke Jordan ke atas. Ini prosesnya seperti ini, 1 baru 2. Oke. Nah, ini prosesnya kalau moving cepat, proses dari sini. Kalau untuk serangan Jordan, perhatikan moving, lepas. Nah, oke, kira-kira seperti itu. Jordan pun bisa. Dari proses seperti ini, lepas. Nah, boleh Yunmawasi, boleh Usiro, tergantung nanti mana yang sering dilatih. Nah, kira-kira itu untuk di video kita kali ini, ya. Jadi untuk belajar jarak, yang pertama bisa dengan menjangkau seperti ini, kaki, tapi jangan lewat depan karena berbahaya. Jadi agak samping, baru dilepas tendangan. Oke. Untuk yang pertama tadi bisa dengan posisi komite, kasih beban ke belakang, baru didorong, ya, seperti ini meluncurnya. Jadi kasih beban ke belakang, yang depan hanya menjadi tumpuan setelah kita melakukan serangan, ya. Bebannya ada di kaki belakang, baru didorong, lepas. Oke. Jadi kira-kira seperti itu untuk di video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik pemula, dan semoga tetap semangat latihan, semangat untuk berprestasi. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Salam karate, bos.